itu yang dibaca Adinda tadi itu, ya Nabi, salam alaika. Senangnya mereka menyambut Nabi SAW lewat. Itulah batu-batu yang paling mulia di alam semesta, batu yang sempat menyapa baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau batu bisa nyapa Rasulullah, berarti di batu itu ada ruh nggak? Ada ruh. Tapi ruhnya lain dengan ruh kita. Ruh dia belum sempurna. Ruhnya disebut ruh jamad, ruh yang tidak bergerak. Jika batu kena Rasulullah, mau Rasulullah lewat, dia ngucapin salam. Masa ada orang kita buat majelis maulid terus dia bilang bid'ah? Jangan-jangan apa ya? Berat nggak nih? Enggak kan? Asik kan? Padahal masih muda-muda tuh di belakang. Asik loh ngaji Nabi Muhammad SAW. Nggak mesti tua ngaji Nabi Muhammad SAW. Justru kalau udah tua, loading. Mumpung masih muda, mahir-mahirkan ilmu ini. Nanti mau jadi apa terserah. Pasti balik-balik jadi umat Nabi Muhammad SAW. Kita udah ketemu sama orang paling badung di Jawa sono. Balik pas nyebut Nabi Muhammad SAW nangis. Yang ngaji kitab tiap hari diajak sebut Nabi Muhammad SAW, nggak merinding, nggak menangis. Aneh. Kenapa? Yang bandel ini, yang pemaksiat ini, dia sadar dirinya bermaksiat, dia ingin kembali kepada Allah. Dia merasa hina di hadapan Allah. Nangis-nangis ketemu kita, peluk-peluk saya. Dia nggak tahu kalau saya juga banyak maksiat. Mungkin maksiat saya hampir sama, bahkan mungkin lebih besar, karena kami tahu kalau kami melakukannya. Tapi karena kita membahas, mengisahkan Nabi Muhammad SAW, dia merindui Nabi Muhammad dan memeluk kita yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad bin Abdullah sama dia juga yang disebut Nur Muhammad SAW. Maka mengisahkan bagian manapun juga sama dia juga. Mengisahkan tentang jasad Nabi Muhammad pakai ilmu sirah, tarikh namanya sejarah. Mengisahkan nur Nabi Muhammad SAW pakai ilmu hakikat. Mengisahkan ruh Ahmad pakai ilmu ma'rifat. Sama-sama. Tapi kitabnya bisa sama, tapi cara bacanya beda. Sama-sama baca kitab Simtidurar, Bazanji, apalagi Dardiri, macam-macam, Syaraful Anam. Tapi ketika orang mengerti sirah Nur Muhammad, mengerti sirah Ruh Ahmad, maka kisah-kisah jasad Nabi Muhammad bin Abdullah akan lebih menarik, akan lebih indah dan menyentuh. Saudara-saudariku, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, suatu kali Sayyidina Muhammad SAW berhijrahlah beliau dari Mekah melewati gunung-gunung, lembah-lembah. Ma marra bihajarin wala jabalin wala syajarin illa wa yusallimu alaih. Tidaklah Nabi ketika hijrah itu lewat satu gunung, batu, pohon, rumput, kecuali semua benda tadi, pohon tadi, batu-batu tadi menyapa Rasulullah, menyambut. Yang dibacanya itu, yang dibaca Adinda tadi itu, ya Nabi, salam alaika. Senangnya mereka menyambut Nabi SAW lewat. Itulah batu-batu yang paling mulia di alam semesta, batu yang sempat menyapa baginda Nabi Muhammad SAW.
Kalau batu yang yang kita pakai itu, ini saya lagi nggak pakai nih. Dulu pak, buru-buru aja. Seneng, baru mulai seneng. Semenjak ke kampung Abah Amiruddin, saya senang pakai cincin. Dulu nggak seneng. Dulu batu tuh sama aja bentuknya. Sekarang mulai tahu ini batunya bagus, ini nggak bagus. Cuma nggak ngerti namanya juga. Tapi batu yang paling mulia batu yang mana? Batu yang dulu diinjak oleh Rasulullah, yang dipegang Sayyidina Rasulullah SAW, yang mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Kalau batu bisa nyapa Rasulullah, berarti di batu itu ada ruh nggak? Ada ruh. Tapi ruhnya lain dengan ruh kita. Ruh dia belum sempurna. Ruhnya disebut ruh jamad, ruh yang tidak bergerak. Ruh jamad ini dia belum menemukan hakikat dirinya, tapi dia tahu bahwa dirinya bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Maka dia sapalah Nabi Muhammad SAW. Batu keras atau lembut? Keras atau lunak? Beneran. Maka orang disebut kalau keras kepala kayak batu ini. Kepala batu ini. Jika batu kena Rasulullah, mau Rasulullah lewat, dia ngucapin salam. Masa ada orang kita buat majelis maulid terus dia bilang bid'ah? Jangan-jangan apa ya? Lebih keras daripada batu, kasihan. Kita nggak benci sama orang begitu, kasihan aja. Punya hati kok keras melebihi batu. Nauzubillah min dzalik. Harusnya kalau ruhnya hidup, nggak dipenjara dalam badan dia. Dia akan merindukan majelis-majelis sholawat Nabi Muhammad SAW, majelis-majelis yang mengisahkan tentang Nabi Muhammad SAW. Jadi para ustadz gak usah terlalu banyak menggurui murid. Ayolah kita itu sesekali aja. Banyak-banyaknya cerita tentang Nabi Muhammad, itu umat berubah sendiri. Janganlah kalian begini, kebanyakan jangan. Kita ini semakin dilarang, semakin penasaran nih. Dalilnya apa? Itu Sayyidina Adam, Sayyidatuna Hawa, kata Allah, la taqrabu hadhihi syajarah. Jangan dekat-dekat ke pohon ini, malah tambah dekat. Emang udah begitu dari sononya. Maka kita kurang-kurangin melarang. Ini kan pelajaran dalam bab edukasi. Semakin dilarang, semakin penasaran. Bener, datanglah iblis bernama Azazil. Apa kata iblis? Dan kamu kan baru masuk surga. Aku udah belasan tahun di sini. Oh siap. Kita kalau manggil orang tua apa? Manggil orang tua kalau di Rengat ini pematang rebah nyebutnya apa? Datuk. Oh Datuk Azazil. Ini bukan, ini jangan tersinggung ya. Ini datuk beneran. Datuk Datuk Azazil. Masa sih gitu? Kata Azazil, ente pendatang baru sini. Ini WA-an ini. Ini pohon, ini buah. Kalau ente dekat-dekat, nanti pasti tertarik makan. Kenapa? Kalau kamu makan, pasti menjadi eliyin, orang-orang yang levelnya tinggi, melewati malaikat-malaikat yang terlihat itu. Nabi Adam tertarik? Enggak. Yang tertarik siapa? Sayyidatuna Hawa. Bilang ayo mas. Tapi ada riwayat-riwayat yang kurang pas. Jadi tidak semua hadis yang riwayatnya oke, isinya oke. Kenapa? Itu perlu dikritik. Why? Kenapa? Seorang nabi tidak mungkin melanggar perintah Allah.
Maka jika ada hadis yang menyebutkan Nabi Adam berdosa, itu harus ditakwil hadisnya. Jika ada ayat yang menyebutkan Nabi Adam bermaksiat, itu maksiatnya bukan maksiat versi manusia biasa, itu maksudnya melanggar adab seorang nabi. Tapi enggak juga. Kenapa iblis kemudian berhasil? Iblis bawa-bawa nama Allah. Kata iblis, fa warabbika, demi Tuhanmu hai Adam. Langsung Nabi Adam bergetar badannya, karena menghargai nama yang disebut. Maka Nabi Adam gak berani nolak. Adab ini yang disebut sir Sayyidina Adam sallallahu alaihi wasallam. Maka ini bukanlah sebuah kesalahan pada hakikatnya, tapi secara zahir syariatnya itu salah. Tapi pada bab hakikat, Sayyidina Adam justru menang karena dia tidak terperdaya oleh iblis. Allah itu izin enggak? Saya ulang ya pertanyaannya biar gak berat. Kalau ada makhluk menyebut nama Allah, itu dengan izin Allah atau bukan? Ilmu yang diberikan Nabi Allah, yang diberikan Allah kepada Nabi Adam, sehingga Nabi Adam menjadi objek sujudnya malaikat, masih ingat? Ilmu asma, membaca yang tersurat dan tersirat. Kata Allah kepada malaikat, hei malaikat, sujudlah kepada Adam. Malaikat yang sujud itu memandang perintah fi'il Allah, perbuatan Allah. Malaikat melihat bahwa Allah itu mencipta dengan tangannya. Sedangkan Sayyidina Adam diberi ilmu nama, diberi ilmu. Jadi Nabi Adam itu tahu nama-nama dahsyatnya Allah. Salah satu nama hebat Allah itu Rabb. Maka disebut dalam sholat sampai sekarang kita baca sampai hari ini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin 17 kali sehari minimal. Itu nama juga dibaca oleh iblis, diketahui Nabi Adam. Karena Nabi Adam diuji pertama was-was dari syaitan, iblis. Enggak terganggu sampai iblis bawa nama, baru kemudian beliau terima. Maka secara syariat itu salah syariat Nabi Adam. Kok makan buah larangan? Tapi secara hakikat dia sedang mempraktekkan wa'allama Adamal asma'a. Dia mengajari Sayyidina Adam semua nama-nama yang tertinggi adalah nama Allah. Salah satu nama tertinggi adalah Rabb.